Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membagi terkait dengan bagaimana membuat grid dan gratikul sekaligus pada layout peta dengan interval yang benar. Saya melihat beberapa peta yang dihasilkan itu gridnya menggunakan interval sesuai dengan selera dari si pembuat peta itu sendiri, tidak mengikuti aturan yang ada. Padahal menurut peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 3 tahun 2016, seperti yang terlihat di tabel ini, ada ketentuan bagaimana membuat interval antar garis di dalam grid maupun di dalam gratikul peta. Kalau kita lihat di sini, tergantung dengan skala dan kertas yang digunakan. Hanya saja saya sudah mencoba menggunakan kertas A4. Ketentuan yang ada di sini masih relevan untuk kita gunakan pada ukuran kertas A4. Jadi bukan hanya kertas A0 maupun kertas A1. Bahkan kalau kita lihat di sini, kertas A0 dan kertas A1 pun memiliki aturan yang sama, ya. Jadi sebenarnya sangat bergantung pada skala petanya. Pada skala peta 1:2500, maka interval gridnya itu 250 meter. Dan interval gratikulnya 5 detik. Interval keduanya itu sebenarnya bisa dihitung. Jadi kalau mau dihitung, kita bisa melihat pada slide berikut ini. Nah, dari sini kelihatan bahwa pada penyebut skala 2500, interval gridnya adalah 250. Artinya 2500 dibagi 10 ketemu 250. Untuk gratikulnya pada skala 1:2500, maka interval gratikulnya 5 detik atau 2500 dibagi 500 ketemu 5 detik. 5000 dibagi 10 kan dapat 500 meter. 5000 dibagi 500 dapat 10 detik. Demikian seterusnya. Satuan grid itu meter. Dan satuan gratikul itu adalah derajat menit detik. Dari tabel ini kan kemudian kita bisa membuat formulasi umum. Bagaimana caranya menghitung interval grid? Interval grid itu sama dengan penyebut skala dibagi dengan 10. Dan interval gratikul juga adalah sama dengan penyebut skala dibagi 500. Sehingga kalau kita mau menghitung berapa interval grid dan interval gratikul pada peta yang diproduksi dengan skala 1:50.000, ya ambil penyebut skalanya untuk interval grid 50.000 dibagi dengan 10, menghasilkan 5.000 meter. Sedangkan interval gratikulnya ambil penyebut skalanya 50.000 dibagi dengan 500, sehingga ketemu 100 detik. Nah, yang perlu kita lihat secara bersama di sini bahwa satuan
interval gratikul ketika dibagi dengan 500 itu adalah detik. Sehingga kalau detik ini bernilai lebih besar dari 60, itu artinya harus dikonversi menjadi menit. Kalau menitnya bernilai lebih besar dari 60, itu harus dikonversi menjadi derajat. Nah, bagaimana caranya mengkonversi? Sebentar akan saya tunjukkan. Nah, ambil contoh lain, pada skala 1:250.000, maka interval gridnya sama dengan 250.000 dibagi 10, sama dengan 2.500 meter. Interval gratikulnya 250.000 dibagi 500. Itu sama dengan 500 detik. Atau kalau kita konversi menjadi 8 menit 20 detik. Nah, bagaimana caranya menghitung ini? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Misalkan peta itu kita punya 1:5 juta. Peta itu kita punya 1:5 juta. Nah, sekarang kita tahu penyebut skalanya 5 juta. Sehingga kalau kita menghitung berapa interval grid, berarti kan 5 juta dibagi 10. Berarti kan 500.000, ya kan, interval gridnya. Interval gratikulnya itu sama dengan 5 juta dibagi 500. Itu sama dengan 10.000. Nah, sekarang kita ketemu 10.000 detik. Bagaimana mengkonversi 10.000 detik ini menjadi derajat, menit, dan detik? Yang pertama kita hitung derajatnya dulu. Jadi kita gunakan fungsi yang ada di Excel, pakai trans. Trans itu buka kurung 10.000, ambil tadi detiknya, kemudian dibagi 3.600. Karena 1 derajat itu 3.600 detik. Trans 10.000 dibagi dengan 3.600 menghasilkan nilai 2. Ya. Yang diambil bilangan bulatnya. Jadi lebihnya tidak diambil. Jadi ketemu 2 derajat. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk menghitung menitnya? Yang 10.000 ini dikurangi dengan 2 tadi ini. 2 dikali dengan 3.600. Kan ada angka di belakang koma, kita tidak pusing tadi sini karena langsung ambil 2-nya. Sehingga berapa angkanya itu? Ya dari sini 10.000 dikurang 2 kali 3.600 hasilnya 2.800 detik. Nah, inilah yang 2.800 detik kemudian kita jadikan menit. Bagaimana caranya? Menit sama dengan trans 2.800 dibagi 60. Karena 1 menit 60 detik. Hasilnya itu sama dengan 40 menit. 46 menit. Nah, sekarang sisanya kan tinggal detik. Nah, cari sisanya. 2.800 dikurang 46 ini dikali 60. 60 itu hasilnya 40 detik. Sehingga dari hasil konversi ini kita dapatkan 10.000 detik itu sama dengan 2 derajat 46 menit 40 detik. Oke. Sekarang mari kita lihat dalam aplikasinya ketika membuat layout. Kalau diinginkan menempatkan di dalam layout ini grid dan gratikul, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah di data view-nya. Data view-nya diusahakan memiliki sistem koordinat UTM. Kalau data SHP-nya memiliki koordinat derajat, menit, detik. Ya. Nah, jadi dua-duanya ada kan? Nah, sekarang coba kita lihat di view-nya. Di layout-nya. Ini kita bikin seperti tadi yang 5 juta ya. 5 juta. Nah, sekarang ini skalanya adalah 5 juta. Diinginkan untuk menempatkan di dalam frame ini
grid, gratikul, keduanya akan ditempatkan di dalam peta. Nah, di sini kita pilih grid, kemudian new grid. Gunakan gratikul dulu. Gratikul tadi intervalnya 2 derajat. Kemudian 40 berapa tadi? 46 menit. 46 menit dan 40 detik. 40 detik. Ini next. Kemudian next saja dulu, kemudian finish. Kita lihat saja dulu. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini belum cantik. Tapi interval ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sekarang propertiesnya, kemudian kita atur. Properties. Pertama, labelnya. Jadi yang kiri dan kanan itu, left dan right-nya itu dibikin vertikal. Ini vertikal label. Kemudian line-nya kita bikin dia warnanya yang ini. Oke. Nah, sudah bagus kan? Nah, sekarang kita tambahkan yang grid-nya. Ini kan gratikul. Nah, new grid, pilih yang grid ini. Measure grid. Kemudian pilih next. Udah, next aja dulu. Next. Finish. Nah, baru kita lihat. Nah, interval ini adalah interval yang dibikin secara default oleh ArcGIS. Dan ini tidak kita inginkan seperti itu. Kita maunya intervalnya sesuai dengan apa yang kita hitung tadi. Sehingga ini kemudian diklik kanan, baru masuk ke properties, pilih measure grid, kemudian atur propertiesnya. Nah, intervalnya dalam meter itu berapa tadi? 500.000 ya. 500.000. Ini juga 500.000. Oke. Kemudian lainnya, supaya jangan ribet, ini tidak usah ada garis yang melintang di dalam layout. Cukup di pinggir frame saja kita sertakan. Oke. Kemudian kita okekan. Nah, sekarang ada ini. Kita bisa lihat. Ya, ini dia. Ini adalah gridnya. Kemudian ini adalah gridnya. Dan ini yang gratikul tadi. Oke. Supaya jangan bertumpang tindih antara gratikul dengan grid, maka kita perlu atur penempatan angka-angkanya atau nilainya. Kita atur penempatannya di dalam layout. Jadi yang gratikul kita atur propertiesnya kembali, kemudian atur dia punya display tick. Ini kita pilih 2 saja. 2. Oke. Kemudian labelnya juga kita pilih 2 di sini. Label offsetnya kita pilih 2. Yang grid biarin saja begitu. Yang grid. Nah, sehingga kelihatan di sini. Kelihatan di sini. Yang ini agak rapat ke dalam, yang ini agak keluar. Harapannya tidak bertumpang tindih kalau pas ketemu, karena pada yang kita contohkan ini memang dia tidak ketemu, tapi boleh jadi pada skala yang lain dia ketemu. Nah, seperti itu caranya bagaimana menghitung
interval itu yang penting, karena selama ini kalau kita saksikan banyak peta yang dibuat layoutnya menggunakan grid sesuai dengan selera si pembuat petanya. Kalau dia lihat jaraknya sudah bagus, ya sudahlah, seperti itu saja intervalnya. Padahal ada aturan dari kepala BIG bagaimana membuat interval terkait dengan grid yang ingin dimunculkan pada layout peta. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Silahkan dicoba untuk skala yang berbeda seperti apa hasilnya. Akhirul kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.